Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Hurunafisah dengan NIM 11202000196 dari Farmasi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian praktikum mata kuliah farmakognosi, yaitu identifikasi Simplicia nabati. Simplicia nabati sendiri yaitu Simplicia yang berupa tanaman atau isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya. Praktikum kali ini menggunakan 3 cara kerja, yaitu pemeriksaan organoleptis, pemeriksaan mikroskopis dengan air, dan pemeriksaan mikroskopis dengan kloralhidrat. Alat yang digunakan yaitu ada objek gelas, cawan Petri, pipet tetes, mikroskop, dan bahan yang akan digunakan yaitu ada serbuk Simplicia, air, dan kloralhidrat. Baik, langsung saja. Yang pertama, pemeriksaan organoleptis, yaitu letakkan serbuk Simplicia pada wadah, kemudian lakukan pemeriksaan organoleptis meliputi bau, warna, dan rasa. Hasil yang didapat pada serbuk Simplicia ini pada rasa yaitu pahit, untuk warna yaitu hijau tua, dan memiliki bau yang khas. Untuk praktikum ini, serbuk Simplicia yang kelompok kami gunakan yaitu daun pepaya. Selanjutnya, cara kerja yang kedua yaitu pemeriksaan mikroskopis dengan air, yaitu letakkan serbuk Simplicia pada gelas objek dan tambahkan 2-3 tetes air. Baik, kita ambil serbuk Simplicianya dan kita taruh di objek gelas. Kita tetesi 2-3 tetes air, anggap saja itu pipet tetesnya sudah ada airnya, dan kita tutup kembali objek gelasnya. Kita amati di bawah mikroskop. Selanjutnya, pemeriksaan dengan kloralhidrat, yaitu letakkan serbuk Simplicia pada gelas objek dan tambahkan 2-3 tetes larutan kloralhidrat. Baik, kita ambil lagi serbuk Simplicianya, kita letakkan di atas objek gelas. Baik, kita tetesi dengan kloralhidrat. Anggap saja pipet tetesnya sudah ada kloralhidratnya, lalu kita tutup lagi dengan menggunakan objek gelas dan kita amati di bawah mikroskop. Hasil dari pemeriksaan dengan air yaitu pada mikroskop terlihat tulang daunnya yang besar-besar. Hal ini terjadi karena kurang halus saat pemblenderan. Sedangkan dari pemeriksaan dengan kloralhidrat yaitu terlihat tulang daunnya lebih cerah dan lebih jelas warnanya daripada pemeriksaan dengan air. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Hurunafisah dengan NIM 112000196 dari Farmasi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian praktikum mata kuliah farmakognosi yang diampu oleh Ibu Dian, yaitu mengenai identifikasi Simplicia pelican. Sebelumnya, Simplicia ini adalah Simplicia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Baik, bahan yang akan digunakan di sini ada vaselin flavum, parafin padat, parafin cair, vaselin album. Baik, saya akan menjelaskan mengenai informasi dari Simplicia tersebut, yaitu yang pertama ada vaselin flavum. Bagian yang diambil minyak bumi,
zat berkhasiat, hidrokarbon molekul tinggi, parafin, hidrokarbon siklis, dan hidrokarbon tak jenuh. Organoleptik warna kuning, bau hampir tidak berbau, rasa hampir tidak berasa, bentuk setengah padat, lengket. Cemaran hewan asing, cendawan, bahan beracun atau berbahaya. Kriteria bahan berbentuk setengah padat atau semi solid, penggunaan bahan dasar salep, bentuk sediaan salep, unguentum pasta. Yang selanjutnya ada parafin padat, yaitu bahan yang diambil ada residu minyak tanah kasar, zat berkhasiat hidrokarbon siklis, hidrokarbon tak jenuh, derivat benzen. Organoleptik warna putih, bau tidak berbau, rasa tidak berasa, bentuk padat, kasar licin seperti lilin. Cemaran hewan asing, cendawan, terdapat butiran pasir atau kotoran. Kriteria bahan berbentuk padat atau sangat padat, penggunaan basis salep, bentuk sediaan salep dan pasta. Untuk yang selanjutnya ada parafin cair, yaitu bagian yang diambil ada minyak mineral, zat berkhasiat hidrokarbon siklis, hidrokarbon tak jenuh, derivat benzen. Organoleptik warna putih, bentuk cair, kental, rasa tidak berasa, bau tidak berbau. Cemaran hewan asing, cendawan, bahan beracun atau berbahaya. Kriteria bahan berbentuk cair kental, penggunaan bahan dasar salep, bentuk sediaan salep dan pasta. Yang selanjutnya ada vaselin album, bagian yang diambil minyak bumi dan keseluruhan atau hampir keseluruhan dihilangkan warnanya. Zat berkhasiat molekul tinggi, parafin, hidrokarbon siklis, dan hidrokarbon tak jenuh. Organoleptik warna putih, bentuk setengah padat, rasa tidak berasa, bau khas. Cemaran hewan asing, cendawan, bahan beracun atau berbahaya. Kriteria bahan berbentuk setengah padat atau semi solid, penggunaan salep dan krim, bentuk sediaan salep dan krim. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Hurunafisa dengan NIM 11202000196 dari Farmasi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian praktikum mata kuliah farmakognosi yang diampu oleh Ibu Dian, yaitu identifikasi Simplicia hewani. Sebelumnya, Simplicia hewani adalah Simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Langsung saja, di sini sudah ada bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu ada madu, ada sera alba, minyak ikan, gelatin, dan sera flava. Baik, di sini saya akan menjelaskan informasi mengenai Simplicia tersebut. Yang pertama ada madu. Bagian yang diambil dari sarang lebah, zat berkhasiat, oksidan, flavonoid, polifenol, vitamin C, menofenol. Organoleptik warna kuning kecoklatan, bau khas manis, rasa manis, bentuk cair kental. Cemaran hewan asing, cendawan, bahan racun berbahaya. Kriteria bahan berbentuk cair kental, penggunaan salep dan krim, bentuk sediaan salep dan krim. Selanjutnya ada sera alba. Di sini bagian yang diambil yaitu ada lemak yang diambil dari gelatin, zat berkhasiatnya setil oleat, asam serotinal,
serasin, asam melisinat, seril alkohol. Organoleptik warna putih, tidak berbau, rasa pahit, bentuk padat. Cemaran hewan asing, cendawan, bahan beracun atau berbahaya. Kriteria bahan berbentuk tidak beraturan, padat, tekstur licin. Penggunaan bahan dasar salep, bentuk sediaan salep. Yang selanjutnya ada minyak ikan. Bagian yang diambil yaitu minyak yang diambil dari hati ikan, zat berkhasiat, vitamin A dan vitamin D, gliserida, trimalmitat, dan hati ikan. Organoleptik warna bening, bau khas, rasa cenderung berbau amis, bentuk cair atau minyak. Cemaran hewan asing, cendawan, bahan racun atau berbahaya. Kriteria bahan berbentuk cair, minyak. Penggunaan bahan dasar salep emulsi. Sediaan bentuk sediaan emulsi dan sediaan salep. Yang selanjutnya ada gelatin. Bagian yang diambil yaitu protein yang diperbolehkan dari bahan kolagen, zat berkhasiat glutina yang tersusun dari glikol. Organoleptik warna kuning, bau khas lemak, berasa bentuk padat. Cemaran hewan asing, cendawan, ada butiran pasir, bahan beracun atau berbahaya. Kriteria bahan berbentuk padat, serbuk, mengkilap. Penggunaan bahan dasar cangkang kapsul, dasar salep. Bentuk sediaan salep. Yang terakhir ada seraflava. Selanjutnya ada seraflava, yaitu bagian yang diambil malam yang telah dibersihkan dari sarang apis. Zat berkhasiat mirisin, sarin, asam serotinal, asam melisinal, merisil alkohol. Organoleptik warna putih kekuningan, bau khas lemak, rasa manis, bentuk padat. Cemaran hewan asing, cendawan, ada kotoran bahan racun. Kriteria bahan berbentuk padat. Penggunaan bahan dasar salep, bentuk sediaan salep. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.